Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan Horor. Masih bersama kami yang selalu menemani kalian setiap malam kalian. Dengan saya yaitu Rizky Ali dan partner saya yaitu Yogi. Oke. kali ini kami akan mengisahkan kisah dari Om Faiz lagi. Cerita yang kedua. Iya, cerita yang kedua. Dulu si Faiz udah pernah kami angkat ceritanya dengan judul apa mas ya? Rumah Wingit. Oh, Rumah Wingit. Ya, Rumah Wingit. Kali ini Om Faiz dengan usernya ini Faiz, ceritanya berjudul Jangan Mandi Waktu Maghrib. Di sini kami akan Di sini kami akan menceritakan pengalamannya Mas Faiz saat mandi waktu maghrib itu seperti apa. Apakah ada gangguan-gangguan atau ada sosok-sosok, nanti akan diceritakan. Maka dari itu tonton terus sampai selesai. Atau sabunnya ketinggalan, anduknya carry, Apa pas ucek-ucek gini terus ada gangguan, tonton terus sampai selesai. Yoi. Jangan lupa siapkan amunisi untuk menemani kehororan pada malam hari ini. Pasang headset agar merasakan horornya dari hati. Oke, langsung aja kita nyalakan covernya. Sebelum masuk ke suatu cerita, Mas Faiz mempunyai suatu pesan. Yoi. Kalian tahu nggak apa itu yang disebut dengan pamali? Pamali itu sendiri adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Biasanya diturunkan oleh orang tua zaman dahulu. Kalau di daerah Jawa itu adalah gailok. Ilok Jawa sama ilok. Jawa sama ilok Indonesia beda mas. Iya. Ilok Jawa bojone pepen. Jika kita melanggar suatu pantangan tersebut, kita akan menerima balasannya. Salah satunya adalah dilihatin oleh sosok gaib. Banyak pamali yang tersebar di tengah masyarakat, terutama di Jawa. Salah satunya yang paling terkenal adalah mengenai waktu maghrib. Orang-orang dilarang keluar rumah atau melakukan suatu aktivitas apapun saat pada maghrib itu. Nah, mungkin karena waktu itu adalah waktu di mana maghrib adalah waktu pergantian antara siang dan malam, gelap dan terang, ya. Atau mungkin bisa menjadi memang suatu yang benar bahwa waktu maghrib itu adalah gerbang di mana makhluk halus mulai keluar berkeliaran melakukan suatu aktivitas. Betul. Iya, mungkin energinya lebih leluasa kalau maghrib. Keluar maghrib itu. Jadi sebelumnya aku ingin berpesan pada kalian semua agar jangan mandi waktu maghrib. Karena sesuatu ketika aku pernah melakukannya dan kemudian sosok itu pun datang. Sosok itu. Jadi kejadiannya terjadi di Solo, di mana orang tua mama, di situ rumah orang tua mama di Solo, yaitu rumah almarhum eyangku. Rumah ini terletak tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan Stadion Manahan, Persis Solo. Persis Solo, pas kota tengah.
sebenarnya suasananya biasa aja, tidak sepi, justru cenderung ramai. Ya karena berada di tengah perkampungan padat penduduk. Namun dulu di rumah ini pernah terdapat banyak sekali barang antik seperti wayang kulit, keris, ukiran buto, dan pernak-pernik khas Jawa kuno lainnya. Eyangku yang mengoleksi itu semua. Beliau itu di KTP Islam, eyangku. Tapi pada saat itu lebih cenderung ke Islam kejawen. Iya. Aku tidak tahu apakah ada kolerasi antara benda-benda tersebut dengan datangnya makhluk halus atau berkumpulnya, atau memang makhluk tersebut memang suka dengan hal-hal tersebut. Tapi dulu saat pembangunan lantai atas rumah tersebut sekitar tahun 2001, ada orang ronda yang keliling kampung maksudnya, keliling kampung yang melihat sosok hitam besar duduk di atas balkon yang belum jadi. Sosok hitam tersebut seperti sedang merokok, dan mengeluarkan asap tebal. Padahal tahun tersebut belum rame-ramenya tentang vape. Sehingga jalan samping rumahku seakan-akan terselimuti oleh kabut tebal, bukan kabut hitam. Hal itu membuat geger sekampung. Sampai-sampai setelah itu ketika ada ronda yang keliling kampung, tidak ada yang berani lewat depan rumah tersebut. Namun sekali lagi, aku tak tahu apakah sosok tersebut ada kaitannya dengan benda koleksi eyangku itu atau tidak. Terlebih lagi sejak tahun 2009, benda tersebut banyak yang dijual dan diberikan ke kerabat, benda-benda antik itu. Karena eyangku sudah mulai belajar tentang Islam yang lurus. Hingga di tahun 2015, aku yang sedang kuliah di Solo mengalami pamali di rumah tersebut. Oh ya, aku tinggal di rumah tersebut bersama keluarga tanteku. Tanteku punya 4 orang anak, dengan anak pertama laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Adikku yang laki-laki ini namanya Sehan. Waktu itu dia baru lulus SD. Anak ini isengnya minta ampun, nakal. Keisengan yang paling sering dia lakukan adalah menggangguku saat aku sedang mandi. Entah itu mengetuk-ketuk pintu, berisik teriak-teriak dari luar, atau sengaja mematikan lampu kamar mandi saat aku masih di jalan. Sampai di suatu hari, aku ada di kelas sore menjelang maghrib. Aku baru sampai di rumah. Aku pun bergegas untuk mandi di kamar mandi atas. Kupikir tidak ada apa-apa. Toh kalau kemalaman nanti dingin, ya kan, asam urat lindung-lindung nanti. Fanatik. Badanku pun merasa sudah tidak nyaman juga. Aku mandi di kamar mandi atas. Kamar mandinya terpisah dari ruangan lantai atas. Jadi kalau mau ke kamar mandi atas, kita harus keluar ruangan. Kemudian melewati jemuran didadakan terlebih dahulu, dari melewati pemen. Iya. Saat aku masuk ke kamar mandi, tak ada firasat atau pikiran aneh lah. Namun di tengah-tengah mandiku, lampu kamar mandi tiba-tiba mati. Oh ya, pintu kamar mandiku itu ada kacanya. Sebenarnya jika dibuka tirainya, aku bisa melihat siapa yang ada di luar. Namun waktu itu tanpa melihat keluar, kupikir ini adalah ulah adikku, si Sehan, yang mematikan saklar lampu di samping pintu kamar mandi itu.
aku pikir ini karena adalah keisengannya, karena sifatnya yang nakal itu, Mas. Aku teriak dari dalam agar Sehan segera menyalakan lampu lagi. Namun tidak ada jawaban dan lampu tetap mati. Karena di dalam gelap dan aku tidak nyaman, akhirnya aku memakai handuk dan kemudian keluar untuk menyalakan lampu kamar mandi kembali. Saat aku keluar, keadaan di luar sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi aku belum berpikir bahwa itu adalah gangguan gaib atau mistis. Aku justru mengira bahwa Sehan setelah mematikan lampu langsung lari sembunyi atau turun ke lantai bawah. Jadi setelah menyalakan lampu, aku kembali masuk dan meneruskan mandiku. Namun selang beberapa menit kemudian, lampu kamar mandiku tiba-tiba berkedip. Nyala, mati, mati, nyala. Seperti ada yang memainkan saklar lampu di luar. Kalau kalian pernah lihat scan lampu berkedip, mati, nyala di film horor, ya kurang seperti itulah yang aku alami. Tapi meskipun mati nyala beberapa kali, aku tetap biasa aja lah, dan hanya berteriak menggerutu. Lagi-lagi aku masih berpikir bahwa ini adalah ulah adikku si Sehan. Setelah beberapa saat, lampu kembali normal. Aku pun bisa menyelesaikan mandiku dengan tenang. Namun, tepat ketika aku sedang mengenakan bajuku, tiba-tiba lampu mulai berkedip lagi. Tapi untuk mati nyalanya yang terakhir ini sangat singkat. Kalau tidak salah, hanya 2 atau 3 kali gitu kan. Aku pada saat itu sudah terlanjur gemas dan jengkel dengan yang kukira adalah ulah adikku tersebut. Rasanya pengen membalas keisengan adikku itu. Kemudian aku memutuskan mengambil gayung gitu, berisi air dengan maksud akan kuguyurkan ke adikku. Namun sebelum balas dendam, aku mengintip melalui kaca pintu kamar mandi untuk memastikan apakah itu adikku si Sehan berada di luar atau tidak. Saat aku mengintip melalui kaca pintu, aku yakin dengan jelas bahwa tepat di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang menyerupai adikku. Rambutnya, bajunya, celananya mirip seperti si Sehan. Namun sosok tersebut membelakangi pintu kamar mandi. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Kupikir itu pasti Sehan. Siapa lagi anak kecil laki-laki yang kalau bukan dia. Tapi ada yang berbeda dari sosok itu. Kulitnya putih pucat seperti orang kedinginan. Padahal adikku kulitnya agak kecoklatan karena sering panas-panasan. Sosok tersebut seakan-akan mematung, menatap lurus ke depan, seakan memandang ke arah genteng rumah. Aneh. Aku heran kenapa Sehan kurang kerjaan bengong lihat genteng seperti itu. Tapi aku yang berpikir gemas ingin balas dendam. Setelah memastikan bahwa sosok Sehan ada di depan kamar mandi, aku langsung membuka pintu secara tiba-tiba dan mengunjurkan air tepat ke arah sosok tersebut berada. Dan seketika itu juga di depanku tidak ada siapa-siapa. Aku terkejut. Aku tadi benar-benar melihat ada sosok anak kecil itu. Tidak mungkin aku salah lihat. Lantas itu tadi siapa? Kalau itu Sehan,
mana bisa dia lari menghindar secepat itu dan hilang dari pandanganku? Mustahil. Jadi setelah kejadian tersebut, aku pun turun ke lantai bawah untuk menanyakan hal tersebut pada Sehan. Saat aku turun, ternyata dia sedang sholat di kamarnya. Aku pun tambah heran dengan apa yang terjadi di sore itu. Setelah adikku selesai sholat, aku tanya apakah dia menggangguku saat aku mandi tadi. Dan jawabannya adalah tidak. Sian bilang kalau dia sama sekali tidak naik ke atas. Bahkan dia mengaku tidak tahu kalau aku sudah pulang dari kuliah. Pikirnya aku masih di kampus. Jadi bisa dipastikan saat itu bukanlah ulah si Sehan. Sejak awal aku di lantai atas sendirian. Dari gangguan lampu mati yang pertama hingga yang terakhir, aku lihat sosok anak kecil di depan kamar mandi. Itu bukanlah keisengan si Sehan. Aku tidak tahu siapa sebenarnya sosok anak kecil tersebut. Dan sampai saat ini, aku tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin itu adalah peringatan agar di waktu maghrib, aku tidak melakukan aktivitas apapun selain melakukan ibadah, sholat maghrib. Jadi jika kalian mandi saat maghrib dan kemudian lampu kamar mandi tiba-tiba mati nyala, jadi saranku hati-hati. Mungkin anak kecil tersebut yang menemani kalian mandi. Jadi itulah cerita dari Mas Faiz. Jadi pengalaman pamali. Jadi pamali saat maghrib. Jadi pas dia aktivitas mandi, kebetulan itu pas maghrib mandi, jelalah apesnya mungkin. Pas apes ya. Jadi mandi itu harus pas tone, mungkin ke apes. Jadi pas pon tok mandi. Pas paing mandi. Wetone. Sebenarnya aku punya sedikit cerita Mas tentang kejadian maghrib pamali. Seperti apa Mas? Pas kemudian zaman aku SD, mungkin tahun sekitar 2000-an milenium lah. 2001 2002 lah mungkin. Jadi pas saat itu zaman dulu pas lagi naik PS1. Ya kan? Jadi ada rental yang menyewakan ke situ bayar. Zaman biyen sak jam 2000. Main PS pulang maghrib. Jadi pulang maghrib. Nah, di desaku itu aku belum naik sepeda Mas, saya mlaku ya. Jalan kaki. Pas posisi arep balik kan melewati perapatan. Nah, perapatan kuwi adep-adepan antara lumbungan. Lumbungan itu kayak tempat menyimpan gabah padi yang sudah dipanen itu sama TK. Nah, tapi di lumbungan itu ada sumur tua. Nah, posisi sumur tua itu pas aku lewat, sebelum lewat tuh aku kayak mencium bau wanginan gitu. Bau lah Kembang. Iya. Padahal di situ nggak ada kembang apapun. Pas aku lewat, nengok di samping sumur tuh ada kayak sosok putih. Tembok. Mas. Oh iya, tembok. Jadi ada sosok putih yang berdiri tegak di samping sumur tersebut. Ya secara otomatis aku si cilik wedi yo mlayu. Ini pertama. Yang kedua tuh pas posisi aku pas main ke rumah saudara di pokoknya daerah rumah saudara lali aku. Iya. Nah, Sidoarjo mau ke Jakarta, mau Bandung, mau ndi. Nah, posisiku kan di depan halamannya kan kayak ada rumput, lapangan agak luas, ya kan. Di situ ada kayak selokan kalau bukan kayak sapi tank. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada kayak penutupnya yang bisa dibuka tapi kocor-coran. Iya. Nah, posisi ngono plak dolanan
sekolahan, nah posisi kabeh bocah-bocah koncoku saumuran kuwi wis leren, nah sedangkan aku sik dolanan. Diingetin aku nggak bisa. Nah posisi saat itu aku loncat-loncat dari tanah ke selokan atau sawetan itu ke tanah lagi. Jadi tahap-tahap nah tanpa nggak sengaja, bukan nggak sengaja sih, emang keasikan, iya juga keasikannya anak cilik main ya, seakan-akan aku merasakan ada suatu dorongan, aku terjatuh tapi kakiku masuk terpelosok ke bawah. Tak bisa bangkit lagi. Ya teles ya itulah. Itu pas maghrib mas. Maghrib mas, kejadian maghrib mas. Jadi ya maghrib itu bener-bener kalau orang Jawa ya lebih baik di rumah aja. Itu juga ada maksud tertentu gitu. Kalau maghrib di rumah jangan main. Biasanya kalau anak kecil main, maghrib pulang dulu. Berhentikan suatu aktivitas ya. Iya. Gak cuma maghrib, ajan juga kok ada ajan. Biasanya kalau di desa-desa kan sepak bola itu sampai maghrib. Jadi kick off. Full time-nya itu kalau maghrib. Pas adzan maghrib itu full time. Pulang gitu. Itu. Ya jadi itulah kisah dari Mas Faiz tentang pamali mandi di saat maghrib, dan mengingatkan buat teman-teman yang punya cerita seperti Mas Faiz, bisa pengalaman pribadi entah itu di mana, di link yang ada di deskripsi, atau juga bisa lewat sosial media official @oper di Instagram dan Twitter, atau juga bisa lewat akun pribadi aku @jogi. Aku Rizky Ali, dan terima kasih juga untuk Mas Faiz yang sudah mengizinkan kami kembali untuk membawakan ceritanya ke channel YouTube kami yang bukan milik pribadi. Dan mohon maaf lagi kalau ada salah kata atau salah ucap dalam membawakan suatu cerita. Terima kasih juga untuk untuk Batur yang sudah menonton video kami, tetap selalu mendukung kami. Dan mohon maaf juga bila ada salah-salahnya selama beberapa episode ini. Jangan lupa lagi like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari kami. Sampai nutawis, sekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obor, obrolan bor.